Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan UV editing. Nah, ini permintaan dari Mbak Munti. Iya, buat kan UV editing sama compositing. Oke, saya mungkin jelasin UV editing dulu ya untuk yang shadingnya. Terima kasih Mbak Munti sudah mengikuti channelnya, dan saya doakan juga tanamannya, yang di belakang klinik makin bertumbuh, berkembang, dan bermanfaat bagi orang lain juga. Dan teman-teman jangan lupa, bila mana materi yang saya sampaikan di video ini bila mana berguna, silahkan di share, jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kalau begitu bagaimana cara kerjanya menggunakan UV editing di sini ya teman-teman ya. Di UV editing ini adalah fasilitas dari Blender yang dibuat ya, bagaimana ketika kita bermain mapping tekstur, jadi pemetaan atau penempatan tekstur kepada objek gitu ya, kurang lebih ya teman-teman. Ini klik aja langsung di sini. Tapi ketika kita bermain UV editing, teman-teman juga harus menggunakan software grafis ya. Bisa menggunakan GIMP, bisa menggunakan Photoshop. Saat ini saya menggunakan Photoshop ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti kita tekstur buatnya di sini, atau menggunakan software GIMP lain atau menggunakan software lain silakan. Jadi boleh, yang penting nanti ngasih teksturnya di tempat lain, atau mau ngasih tekstur di sini juga bisa. Oke, saran saya jadi membuat teksturnya di luar ya, kurang lebih ya. Oke, cara kerjanya gini teman. Jadi ketika kita ingin bermain dengan UV editing, pastikan teman-teman objeknya harus diedit mode dulu ya. Artinya di modeling editable poly. Jangan melakukan seperti ini, misalkan gini ya. Saya sudah membuat objek, misalkan saya duplikat aja deh ya. Saya duplikat, saya besarin ke kanan. Di extrude dilakukan proses perubahan dengan scaling. Jangan menggunakan ini, saran saya. Tapi ketika menggunakan UV editing lebih aman, teman-teman menggunakan, yaitu diaktifkan objeknya, lalu teman-teman menggunakan yang namanya edit mode. Nah, di edit mode inilah teman-teman tinggal dirubah, ditarik sesuai kebutuhan. Nah, digeser ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi itu lebih aman teman-teman. Jadi jangan pakai untuk di awal ya. Untuk memahaminya, saran saya jangan pakai scaling dulu, tapi menggunakan edit mode. Beda loh ya. Jadi kalau edit mode ini beda. Jadi di edit berdasarkan polygon. Jadi kalau yang scale ini diedit berdasarkan percentage per skala gitu ya. Oke. Jadi saran saya menggunakan ini. Oke, saran saya ya. Oke, saya coba untuk mencoba untuk mengontrol. Mungkin ini saya coba naikin ke atas ya. Ini kalau mengganggu sekali kameranya, ini boleh dimatikan kameranya, siapa tahu mengganggu ya bagi teman-teman. Nah, itu dia. Oke, mungkin sementara yang ini saya hidden dulu, di hide dulu. Terus kemudian teman-teman saya kepengen ini dinaikin ke atas. Terus kemudian teman-teman dicoba untuk diedit, jadi kalau ngeditnya di sini lalu dikecilkannya di edit mode menggunakan skala nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi jangan ngedit ketika kondisi objek mode lalu scale, jangan. Saran saya ke edit mode, scale-nya boleh menggunakan scale and rotation di sini boleh, silakan. Tinggal diedit begini aja nih. Nah, dikecilin ya. Misalkan ini saya coba untuk sedikit berbeda, misalkan seperti ini. Kemudian teman-teman di scaling aja dari sini kemarin. Nah, dah. Misalkan objeknya ini deh. Ini kita dasar dulu ya. Jadi objek kayak gini. Ini saya pengen mau ngasih tekstur nih, gimana caranya gitu ya teman-teman. Oke, langkah pertama setelah diedit seperti ini, teman-teman dipastikan teman-teman dicoba untuk melakukan proses yang namanya edit mode lagi. Kondisi masih edit mode, lalu teman-teman harus dicoba dipecah ya teman-teman. Dipecah artinya teman-teman harus membagi. Saat ini kalau saya tekan A gitu ya, tekan A. Nanti kalau saya coba untuk ke UV unwrap gitu ya teman-teman, otomatis nanti ketika kita ke UV di sini nih, bentuknya dia langsung seperti ini posisinya, seperti ini, karena tidak ada perubahan apa-apa, hanya begini aja gitu ya teman-teman. Nah, supaya sesuai dengan kebutuhan apa yang kita inginkan, kok bentuknya padahal begini tapi hasilnya kayak gini ya, kotak-kotak gitu ya.
Ya, dikarenakan belum di shim, artinya dibuat potongan-potongan area gitu ya. Oke, caranya bagaimana cara membuat potongan areanya? Oke, jadi meskipun saya klik unwrap, ini masih posisi tidak ada perubahan ya. Jadi masih tidak terjadi apa-apa. Teman-teman prosesnya menggunakan ini namanya adalah edge ya. Jadi teman-teman klik di bagian sini, mungkin saya klik di sini ya, klik di sini. Oke, terus kemudian saya tekan N dulu untuk menampilkan screen key-nya. Lupa teman-teman ya. Jadi teman-teman diaktifkan menggunakan shift, klik di sini, lalu di klik kanan namanya mark sim. Jadi fungsi mark sim ini untuk area yang dipotong. Jadi nanti otomatis warnanya kayak gini. Nah, ini dia. Jadi setiap versi beda-beda. Ada yang warnanya biru, ada yang biru muda, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, sini saya menggunakan versi 3.31 warnanya merah. Jadi ini akan dipotong teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih saya coba untuk, jadi area ini akan dilepas, maksudnya akan dilepas oleh mereka ya, akan dilepas terpisah sendiri. Oke, saya akan memotong lagi dari sini 1, 2, 3. Oke, sorry. Ini aja deh. Nah, itu dia. Jadi kalau dicoba untuk dibuat menggunakan, kita lihat dari sudut pandang wireframe kayak gini jadinya ya. Oke, terus kemudian teman-teman dipastikan klik kanan lagi, mark sim. Nah, dah. Jadi ini bagian atas ini ya teman-teman, yang bagian ini yang saya tanda ini akan terpisah, ini akan terpisah. Gitu ya. Nanti gitu ceritanya ya. Jadi ceritanya gitu. Jadi akan terpisah, saya hapus. Jadi nanti bagian yang ini kemari sama yang di sini nih, sorry. Jadi bagian yang sebelah sini sama sebelah sana, sebelah sini ya, sama yang bawah itu gabung nantinya. Nah, gabung ya gitu ya, kayak gabung kurang lebih ya. Oke, jadi teman-teman dipastikan semuanya. Ini saya potong sebagian aja ya, kira-kira segini aja nih. Jadi nanti antara area yang saya tunjuk sebentar, saya pilih yang mungkin ini area ini, area ini sama area ini sama area yang ini sama yang ini itu gabung. Ini gabung, nih yang saya seleksi ya. Yang seleksi itu gabung teman-teman. Jadi nanti yang terpisah itu ini sendiri terpisah, ini terpisah sendiri. Yang ini nih, ini terpisah, ini terpisah. Yang gabung tuh yang ini gabung, ini gabung, ini gabung. Nah, jadi yang gabung tuh ini. Yang saya seleksi nih. Nah, tuh gabung ya. Sorry. Yang ini samping. Nah, itu dia. Oke. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman boleh ditekan A. Jangan lupa ke UV unwrap. Nah, lihat tuh. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa terpisah. Jadi kita mencoba untuk memisahkan dulu. Kalau saya klik keluar di sini di area sebelah kiri, ini adalah pemetaan mappingnya. Ini objek terjadinya, perspektif hasil akhirnya di sebelah kanan. Ini adalah pemetaannya. Jadi artinya mappingnya, pengaturan tekstur di sini. Kalau saya klik keluar, di sini hilang ya. Supaya tidak hilang, teman-teman diaktifkan yang ini ya. UV Scene Selection, klik aja. Nah, masih aktif. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih, yang saya pecah tadi kan bagian atas nih, yang ini ya. Jadi kalau teman klik di sini, dia akan ikuti terpilih. Oh, dia terpisah tuh, teman-teman. Jadi tidak gabung teman-temannya ya. Klik di sini. Nah, ini terpisah, dan terpisah pun ngikutin bentuknya teman-teman. Nah, itu dia fungsi ketika kita di edit mode. Nah ini kan ini nggak jelas nih bentuknya. Gitu ya, nggak jelas kan. Kalau teman-teman kepengen dipisah lagi, boleh dengan cara bagaimana? Ya udah, caranya saya kepengen yang bagian bawah ini deh. Yang bawah ini saya potong, misalkan klik di sini, pakai ini ya, pakai ini, saya aktifkan di sini, saya aktifkan di sini pakai shift, saya klik di sini. Memang boleh Pak, sudah terjadi. Kalau sudah terjadi terus saya potong lagi, bisa, nggak apa-apa, gitu ya. Saya aktifkan di situ, lalu klik kanan mark sim. Nah, jadi nanti yang akan gabung ini, yang ini gabung, nanti yang gabung ini gabung satu lembar dia gabung ya. Nanti yang bawah ini terpisah nih terbawah ya. Kan sekarang masih gabung nih. Yang bawah ini kan masih gabung nih. Nanti yang ini terpisah nih ya. Oke, setelah udah di maksim, teman-teman diblok lagi.
tekan A aja di keyboard. Oke, lalu teman-teman klik UV Unwrap. Nah, otomatis dia misahin sendiri. Nah, gitu teman-teman. Ini udah ketahuan ketika saya klik di sini, lihat, oh ternyata ini sebelah sini. Klik di sini. Oh, ini ternyata sebelah sini, gitu ya. Klik di sini. Oh, ternyata sebelah sini. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk nggak klik di kiri atau di kanan boleh. Kalau di kanan juga boleh. Di sini juga sama aja. Yang penting ini hidup. Kalau nggak bisa kerjasama, nggak bolak-balik gitu ya terjadinya. Kalau yang ini klik bagian bawah. Nah, oke. Simple cara kerja gitu. Jadi modelingnya tetap tidak ada perubahan, biarkan saja. Paling kita membuat potong-potongan, yang potongan-potongan ini maksim namanya. Jadi maksim itu yang ini nih, ini maksim. Maksim. Ya. Nah, ya maksim. Jadi dia dipotong di situ ya nanti ya. Oke, ini dia merah-merah ini maksim. Oke. Terus kemudian setelah sampai di sini gimana? Nah, teman-teman kalau memang nggak suka, nih saya geser ke kanan dulu ya. Saya geser ke kanan. Kalau teman-teman misalkan nggak suka nih, oh saya mau agak geser ke atas ke sini, saya tekan G, lalu saya tarik kemari, klik di sini, lalu saya tekan S, dikecilin boleh sih, boleh. Siapa tahu mau dirubah-rubah, nggak apa-apa, teman-teman. Saya tekan G biar kelihatan rapi ya, kelihatan kira-kira gitu ya. Kayak gini, saya tekan G kemari boleh. Itu silakan. Oke, ini juga sama. Mau taruh di sini juga boleh, itu nggak apa-apa teman-teman, bebas ya. Jadi terkadang saya rapin sendiri. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika dibesarin, dikecilin itu dulu, atau mau diputar rotasi ini gini juga nggak apa-apa, silakan ya. Oke. Pak kalau dikecilin begini bagaimana ya, nggak apa-apa ya. Nanti di sana tinggal kita edit aja. Paling kita bermain di Photoshop resolusinya harus tinggi biar bagus ya kurang lebih. Oke, ini saya coba undo lagi. Oke, seperti ini. Nah setelah sampai di sini teman-teman lakukan proses yang namanya ini saya coba untuk kembalikan ke kondisi normal dulu ya. Oke, dah. Terus kemudian ini saya ganti ke object mode biasa. Nah, tapi kalau object mode hilang. Kalau teman-teman kalian kelihatan lagi, kliknya edit mode. Tapi saran saya di edit mode dulu karena kita kepengen dimasukkan ke dalam Photoshop. Ya, bagaimana caranya? Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman pastikan ini kalau di edit mode kondisinya seperti ini. Jadi kalau misalkan diaktifkan yang ini tergantung kita sedang kondisinya sedang pilih yang mana ya, tergantung yang. Oke, setelah sampai di sini teman-teman dipastikan ini di blok dulu, di select all. Nah, di select all. Terus kemudian teman-teman bisa ke di sini ada namanya image. Oke, view. Jadi teman-teman harus mencoba untuk apa ya namanya, istilahnya disimpan ya teman-teman. Di UV di sini ada export layoutnya. Jadi layout yang kita pilih ini itu dicoba untuk diekspor, dikirim gitu ya, disimpan saja. Terus kemudian teman-teman dipastikan di sini pilihnya PNG ya, PNG ya. Setelah pilih PNG teman-teman simpan aja, kira-kira desktop aja deh misalkan gitu ya. Oh saya desktop, saya ketik misalkan adalah mapping pola UV edit ya, UV edit gitu aja ya. Langsung simpan aja, export, sip, dah. Nah, setelah disimpan baru teman-teman buka di Photoshopnya. Nah setelah buka kita open dulu ya. Kalau open kita lihat dulu. Nah cara kerjanya gitu teman-teman. Jadi kita buka desktop. Oke, klik desktop aja. Nah kita lihat dulu kira-kira yang tadi kita simpan ada nggak? Ada nih, pola UV edit ya. Oke, lalu di open. Ping, gitu ya. Nah ini dia polanya teman-teman. Oke, saya cek dulu apakah ini transparan. Mungkin teman-teman punya Photoshop agak beda tampilannya. Jadi ini karena transparansinya sudah saya rubah ya. Saya ke edit preference dulu teman-teman, pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan, nggak apa-apa, santai aja. Kita pakai namanya transparansi gamut. Jadi kalau teman-teman misalkan saya coba untuk transparansi dinormalin, apa yang terjadi ini kalau saya misalkan saya kasih small, lihat. Nah ini itu sama kotak-kotak ya. Jadi kalau di komputer teman-teman yang menggunakan Photoshop ternyata ada kotak-kotaknya di sini di settingnya. Oke, saya kepengen dihilangkan saja, non kosong. Oke, dah. Setelah itu, nah pola inilah kita akan membuat di sini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal dibuat layer baru. Oke, teman-teman tinggal melukis di sini. Silakan bentuknya apa.
mau dikasih tekstur apa juga boleh teman-teman. Misalkan saya coba untuk mendeteksi di sini saya coba untuk dibuat mungkin pakai huruf aja kali ya, pakai huruf pakai goresan aja biar teman-teman tahu ya, teman pakai yang nama ini. Terus kemudian saya coba gores, misalkan di sini nomor 1 ya, 1. Tapi kalau begini kan pusing. Nah kalau teman-teman itu dia alasan saya harus diputar supaya teman-teman tuh nggak bingung cara menulisnya gitu ya. Saya putar. Oke, mungkin ini saya coba untuk ketik satunya begini deh. Sorry, saya edit 1 aja kali ya, 1 aja. Oke, terus di sini 2, nggak apa-apa kelihatan miring ya. 2, terus ini 3. Oke, terus kemudian yang ini 4, misalkan gitu ya, jelek amat 4 ya. Oke, 4 set ya gitu itu. Oke, terus 5. Oke, saya geser ke kanan lagi, 6. Dah gitu, itu aja dulu cara kerjanya. Oke, nah setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal ini dimatikan saja. Ini nggak usah dihidupin, saran saya dimatikan, disembunyikan. Baru teman-teman disimpan, save as atau export lagi ya, atau export lagi PNG ya, dengan nama beda ya, mungkin pola jadi gitu ya. Jadi udah save ya, ini filenya udah pola jadi, save. Udah. Nah sekarang kita lihat dulu. Ini udah jadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di area desktop itu udah ada pola jadi, ini pola jadinya ya kan, pola jadinya teman-teman. Oke, kita kembali lagi kemari. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa tampil di situ gambarnya ya. Jadi teman-teman geser dulu, dirubah dari edit mode menjadi object mode. Lalu teman-teman klik di bagian material, klik ini, baru klik di bagian material. Ini sini ada nama base color, klik aja, klik di sini ya teman-teman, dipastikan klik di bagian pojok kanan ini, pilihnya adalah image texture, lalu klik open. Terus kemudian setelah klik open, nanti teman-teman diarahkan tuh kira-kira file yang mana ini dia yang sudah saya edit tadi. Klik aja lalu di open, blok. Nah ini sudah masuk ya teman-teman, cuman belum kelihatan dikarenakan kondisi kita saat ini itu sedang di bagian shader biasa ya, default shadingnya biasa. Kalau mau kelihatan pakai yang ini material, klik aja materialnya, dan teman saat ini udah ngeliat ada ya, ada angkanya ya, angka 1 itu sama ya. Posisinya lihat, perhatikan posisinya miring. Jadi kalau di Photoshop juga miring kayak gini, posisinya miring ya, sama ya, ini dia. Terus kemudian angka sebelahnya 2-nya miring, dan kita lihat di Photoshopnya miring juga karena posisi miring. Dan seterusnya ya teman-teman, di angka 3-nya ke atas ya, dan lihat di Photoshop sama gitu teman-teman. Dan selanjutnya sampai yang bagian 5 dan 6, dan bagian terakhir nomor 4 itu dia teman-teman. Kenapa sih warnanya hitam? Ya karena ini PNG saya simpan. Jadi kalau teman-teman nanti di Photoshopnya buat layer baru, terus kemudian diberi warnanya mungkin agak kontras sedikit ya, kali ya, lebih terang ya. Oke, lalu saya coba untuk Alt Del untuk dituang warnanya kayak gini misalkan. Ketika saya save as atau diekspor ulang PNG kira-kira ya, terus kasih nama yang sama, misalkan yang pola jadi edit save. Oke, sampai langsung jebret gitu ya. Kita kembali lagi ke bagian sini dan kita lihat lagi, ini harus dicoba untuk diarahkan lagi teman-teman. Nah diarahkan lagi, sekarang sudah jadi. Simpel ya cara kerjanya ya, seperti itu. Kalau teman-teman misalkan kepengen saya mau ngasih tekstur aja, boleh nggak Pak? Boleh. Artinya misalkan saya coba untuk taruhlah kita buka Google Chrome ya, kita buka Google Chrome gitu ya. Oh saya tidak aktif. Sorry, saya tidak aktif. Misalkan saya kepengen mencoba untuk memberi tekstur yang berbeda gitu ya polanya, atau gambar yang berbeda. Ini gambar, saya tidak ada gambar nih. Saya tidak ada gambar. Oke. Jadi teman-teman misalkan saya mau ngasih gambar yang berbeda dari Photoshop nih misalkan gitu ya. Saya kepengen agak berbeda gitu, mau kasih tekstur lain, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Misalkan saya kepengen gambar ini
Wah, ini mumpung lagi ada gambar capture handphone ya misalkan. Oke. Terus kemudian saya buka handphonenya. Sebentar. Berat sekali. Kenapa? Komputernya masih komputer. Saya menggunakan komputer 10 tahun yang lalu, teman-teman. Iya. Itu menggunakan i7 10 tahun yang lalu, 2010. Ini saya coba untuk geser aja langsung ya ke sini. Nggak usah khawatir, langsung tempel di sini. Oke, teman-teman diaktifkan ini juga boleh. Aktifkan di sini. Kalau mau posisinya mau diatur di mana? Oh, saya maunya taruhnya di sini aja deh. Misalkan saya kepengen taruhnya adanya di sini. Boleh nggak? Nah, di sini nih. Di sini kan ada gambar kayak apa? Kayak di sini deh. Saya kepengen taruh di angka dekat 2. Wow, gitu ya ceritanya. Dah. Gitu kayak gitu ya. Tapi saya kepengen di area 2 doang nih, ya teman-teman yang di sini. Ini gimana caranya? Jadi teman-teman nggak usah khawatir, cukup di cropping aja sesuai kemauan areanya. Saya menggunakan namanya taruhlah magic wand juga bisa. Saya klik di sini, langsung terseleksi di sini. Kalau mau, atau teman-teman menggunakan yang namanya quick selection. Oke, saya hilangkan. Saya kepengen seleksi. Nah, area sini doang. Lalu klik di sini, aktifkan, lalu di masking menggunakan ini. Oke, ya. Pak, kenapa kok tidak tajam gitu ya? Dikarenakan si gambarnya tadi, gambarnya tuh ini transparan ya, transparan ya teman-teman. Jadi gambarnya dia transparan. Jadi saya paling mencoba untuk mengontrol di bagian sininya untuk mempertajam. Gimana caranya mempertajam gitu kan? Oke, saya hanya menggunakan brightness saja, tinggal naikkan saja. Nah, makin kuat ya, apa-apa, nanti dekat lagi, naikin lagi tuh, dia makin terang. Jadi saya coba untuk makin menerangkan lagi, makin terang ya. Tenang aja, image adjustment brightness bikin. Nah, dapat ya teman-teman. Dah. Setelah sampai di sini teman-teman, silakan kalau memang angkanya mau ditampilkan, juga kalau mau dipindah ke atas juga boleh, kayak gini juga boleh. Lalu teman-teman matikan yang ini, baru teman-teman di save as lagi ya, seperti biasa di export maksudnya PNG. Terus kemudian tiba dengan pola yang sama, save aja. Oke, sekarang kita kembali ke blendernya, klik lagi di sini, lalu kita panggil kembali. Oke ya, tunggu sebentar. Kita lihat sebelah sana. Wow, ada ya di belakangnya. Nih dia. Oke, jadilah seperti ini teman-teman. Gitu cara kerjanya ini untuk mapping menggunakan software 3D Blender ya, menggunakan UV editing. Cara bermainnya seperti itu teman-teman ya. Jadi dari sini tinggal diatur aja mau dikasih lighting atau bagaimana, silahkan tinggal di depan kameranya, tinggal di depan lightingnya. Terus kemudian nanti tinggal dicoba untuk bermain yang namanya final render. Di sini ada orang bilang final render ya, rendernya di sini nih. Render previewnya seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan mengenai UV editing. Dipastikan teman-teman menggunakan dua software, 3D Blender dan Photoshop. Terima kasih Mbak Muti. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini basic banget ya, dasar, bermanfaat dan berguna buat teman-teman maupun Mbak Muti. Sekian, terima kasih.